النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تابعه إلى يوم الدين. يا أيها الناس ويا أيها الطلاب والطالبات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال نبينا في حديث الشريف عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه فجئت لأنظر وجهه فلما تبينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وأول ما قال للناس: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Santriwan santriwati sekalian, tentunya banyak catatan yang mau dicatat kan? Dengan door prize, ada door prize? Ada. Ini ayat nggak pernah kita dengar, hadisnya pun panjang. Apa yang mau dicatat, catat terus. Ya. Pada hari yang berbahagia ini, puasa ke-16 ya. Nanti malam 17 Ramadan. Maka sebagaimana daurah yang kita buat merupakan daurah Quran, maka Allah juga menurunkan Quran itu di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Ya kan? Dan ibadah puasa itu adalah ibadah yang istimewa. Apa istimewanya ibadah puasa? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kawan dengan kawan, itu kita tidak tahu apakah kawan kita masih berpuasa ataupun tidak, kecuali kita melihat dia makan dan minum. Seandainya kawan kita berbohong, dikatakan masih puasa. Puasa. Ternyata masuk ke kamar sendiri-sendiri sempat minum sekali teguk. Ada? Ada? Kalau yang perempuan biasalah, kan? Silap-silap sedikit masuk ke dalam dapur. Ini jangan-jangan ada yang nebeng juga, enggak sanggup tahan hari ini. Kenapa masuk ke dapur enggak bisa puasa, Ustaz? Ada yang tahu kalau orang buat pengakuan seperti ini? Tidak ada yang tahu. Maka puasa itu, bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita satu sifat yang sangat luar biasa, yaitu sifat muraqabah. Sifat apa? Muraqabah. Ma makna al-muraqabah? Al-muraqabatu fil lughati al-hirasah ala syai'i wa mulahadatuhu. Muraqabah itu adalah hirasah. Hirasah itu pengawasan.
pengawasan terhadap sesuatu dan mengamatinya. Maka muraqabah itu adalah suatu sifat yang mana kita merasa selalu ada yang mengawasi kita. Sehingga dalam sebuah hadis yang panjang, Jibril datang kepada Rasulullah dalam bentuk yang sangat bagus. Dikatakan, orang yang datang ini tidak terlihat dari perjalanan yang jauh. Orang yang datang ini tidak terlihat rambutnya berdebu. Dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma huwal Islam?" Dia tanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, Islam itu apa?" Kemudian dia tanya lagi, "Wahai Rasulullah, iman itu apa?" Setelah dia bertanya dengan dua hal, tanya tentang iman, ditanya tentang Islam, maka kemudian ditanya tentang ihsan. Dan Nabi mengatakan ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu apa? Ihsan itu engkau beribadah, engkau berbuat sesuatu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihatmu. Jika kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kita. Maka ihsan ini juga bagian daripada muraqabah. Muraqabah itu menurut bahasa hirasatu ala syai'i wa mulahadatuhu. Pengawasan terhadap sesuatu. Kemudian muraqabah itu adalah istidamatu ilmu abdin bittila'ir rabbi alaihi fi jami'i ahwalihi ma'al khawfi minal iqab. Muraqabah itu juga bahwasanya seorang hamba, kita sebagai hamba selalu merasa bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kita kerjakan. Fi jami'i ahwalihi, pada semua hal. Ma'al khawfi anil iqab, dan juga kita takut terhadap iqabnya, terhadap sanksi, terhadap. Sering ke kantin? Ada yang makan 8 bayar 5. Kenapa diam? Ada? Makan di kantin 8, bayarnya 5. Enggak ada? Kalau yang makan 8 enggak bayar 8 ada? Enggak ada? Ada? Kalau ada yang makan 8 bayar 5, makan 5 bayar 3, hati-hati. Ya, ada yang mengawasi kita. Siapa yang mengawasi kita? Allah. Di kamar ada CCTV. Ada Ustaz. Kami kamar ada CCTV. Saya pas pula di bawah CCTV itu tidur. Jadi gimana caranya? Saya putar sikit. Siapa yang putar CCTV ini? Ada yang putar CCTV? Kenapa ada CCTV? Ini sebagai latihan bahwasanya ini diawasi. Sehingga nanti ketika kita tidak berada di tempat yang terawasi, kita juga masih merasa kalau hidup kita diawasi. Jangan cari tempat yang tidak ada CCTV buat masalah di sana. Oh, ini tempat CCTV nggak boleh. Pas cari tempat, oh ini ada CCTV, ini boleh buat masalah. Nggak ada yang tangkap, nggak apa-apa nih. Ustadz nggak tahu, Ustadz Hendra tuh nggak tahu. Kecuali ada CCTV baru nampak. Tidak ada CCTV berarti tidak terlihat. Maka menghidupkan fungsi muraqabah ini, menghidupkan ada orang yang penting. Dan Allah melatih kita 1 bulan dengan cara puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan ini sedikit saja ada makanan, minuman yang sengaja masuk ke dalam
rongga mulut kita sampai ke dalam rongga perut kita, maka dia batal puasa. Batal puasa secara syariat, ya. Tapi kalau ada orang yang ngomong, yang berbicara sesuatu yang tidak benar, berdusta dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang bisa meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan sesuatu yang bermaksiat, beramal dengan sesuatu yang dusta, maka Allah juga tidak butuh bagi dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Apa artinya? Kita berpuasa secara syariat tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Tetapi ketika berpuasa, kita juga berdusta. Ya kan? Walaupun bercanda. Ditanya sama kawan, "Udah baca Quran?" Apa jawaban dia? Udah. Padahal belum. Bohong nggak? Kira-kira bohong itu bermasalah nggak? Untuk hal ini tadi ada masalah? Nggak ada masalah. Tetapi bohong yang seperti itu menghilangkan pahala puasa. Ya. Begitu juga dengan perbuatan. Lebih-lebih kalau ngajak kawan lagi berbuat salah, ini makin lebih berat. Maka oleh karena itu, para santriwan santriwati sekalian, hidupkan muraqabah. Hidupkan bahwasanya apapun dan dimanapun kita berada, Allah melihat kita. Selama bulan Ramadan, kita didayah mampu kita menahan diri, tidak melakukan kemaksiatan, ya. Tidak ada maksiat yang kita buat. Maka ketika kita pulang pun nantinya kita harus mampu jaga diri. Ingat, kita adalah santri. Ya. Kita adalah santri. Yang santri itu Allah titipkan amanah ilmu. Kita sudah belajar. Kita belajar ilmu agama. Allah titipkan kepada kita amanah ilmu. Dan amanah ilmu itu harus dijaga dengan baik. Tidak ada yang melihat kita ketika kita di luar. Mungkin kita ada hubungan dengan laki-laki ataupun ada hubungan dengan perempuan. Selama di dayah tidak ada terjadi. Tapi begitu keluar dari dayah, sore hari sudah di pinggir pantai. Cari tempat yang kira-kira para ustazah kita tidak ketemu. Ternyata sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga dia. Ternyata sekali-sekali ketemu juga sama ustaz. Oh, ini santri kita. Tapi kami tidak akan melihat kepada kalian. Kami malu. Jika itu yang kami dapatkan nantinya, kami tidak akan menegur. Kami akan merasa sangat malu. Tiada guna kita lama-lama di sini. Ternyata fungsi muraqabah kita itu tidak hidup. Dan orang yang mampu menghidupkan fungsi muraqabah di dalam dirinya, maka yakinlah Allah akan memberikan satu peringatan penting, satu alarm penting ketika dia akan bermaksiat. Kita selalu menjaga diri kita kan, jangan ini. Kenapa? Ini Allah akan lihat kita. Kemudian kita takut nih, ini azabnya berat nih. Fungsi muraqabah ini kita hidupkan, maka ketika ada satu maksiat yang akan kita lakukan, alarm kita hidup. Kita akan meninggalkan kemaksiatan itu. Dulu di kota Damaskus, di Syria, ada sebuah masjid. Nama masjidnya Masjid At-Taubah. Ingat ya, nama masjid di kota Damaskus itu Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ini berada di tengah kota, sehingga bangunannya itu bersambung dengan rumah yang lain. Rumah di Timur Tengah itu bentuknya seperti kotak Indomie yang tersusun. Pernah tengok kita kotak Indomie kan? Kita susun kotak Indomie, begitu bentuknya.
Di situ ada seorang santri. Kalau kita sekarang belajarnya ada tempat, ada dayah, ada pesantren, ada kampus tempat kita belajar. Dulu orang belajar di masjid. Masjid itu merupakan pusat ilmu dia. Maka di Masjid At-Taubah di tengah kota Dimsyik ini, Damaskus, ada seorang santri yang nantinya menjadi ulama besar di Damaskus. Namanya Syekh Sulaim As-Suyuti. Syekh Suyuti ini pada suatu hari dia sudah sangat lapar sekali dia. Sudah 3 hari dia tidak makan. Kalau kita melihat dari namanya As-Suyut itu, ini bukan orang Syria, tapi ini kemungkinan orang Mesir. Nisbah kepada satu kampung namanya Kampung Asyut. Karena beliau sangat lapar ini, setelah selesai belajar malam, sudah keluar, dia berpikir, kalau saya tidak dapat makanan, bisa-bisa mati. Kita malam sering lapar juga? Sering lapar malam? Sering ya, tapi bisa ke kantin. Ya kan? Ini nggak ada kantin. Jadi beliau memanjat dinding masjid. Panjat dinding masjid, naik ke rumah orang. Maka rumah itu bersambung dari mulai masjid itu di tengah kota Dimsyik sampai di ujung jalan itu bisa bersambung dia. Karena bentuknya seperti apartemen. Begitu beliau jalan dari atas, mendapat satu rumah dilihat. Ada seperti tempat cerobong asap yang terbuka, beliau lihat ke bawah. Oh, ada orang. Oh, ini perempuan. Pindah dia terus, enggak jadi. Jalan sampai pada suatu rumah, terciumlah aroma makanan. Pas dilihat, oh, ada makanan. Akhirnya diputuskanlah. Setelah dilihat ada makanan, orangnya tidak ada, tapi makanannya ada nih di dapurnya nih. Beliau putuskan, oh saya masuk ke rumah nih. Turun masuk ke dalam rumah. Pas dilihat, ternyata ada satu makanan namanya bazinjan mahshi. Ini pernah dengar nih, Ustaz Alfian pernah dengar ya? Bazinjan mahshi. Bazinjan mahshi itu, bazinjan itu artinya terong. Jadi di Mesir ataupun mungkin di wilayah Timur Tengah, tapi kalau di Mesir memang ada bazinjan mahshi itu, terong yang kecil-kecil, nanti di dalamnya ditaruh nasi. Ditaruh nasi kemudian dikukus. Namanya bazinjan mahshi. Begitu dilihat ada bazinjan mahshi ini, Syekh Sulaim buka tudung sajinya, dibuka, ada bazinjan mahshi. Dia ambil satu, karena kenapa? Lapar sekali. Dia ambil satu, digigit. Begitu digigit, alarmnya main. Keluar alarm. Beliau katakan, saya ini kan orang yang belajar ilmu agama. Kenapa saya bisa memakan makanan yang haram ini? Akhirnya beliau ambil lagi bazinjan mahshi yang sudah tergigit ini, diletakkan kembali di tempatnya. Enggak jadi dia makan. Kenapa tidak jadi makan? Ada amanah ilmu tadi. Ada amanah ilmu yang muncul. Begitu orang akan bermaksiat, karena memang ada murakabah, ada selalu pengawasan dari Allah, kita merasa selalu diawasi. Begitu kita akan melakukan maksiat, alarmnya hidup, amanah ilmunya hidup. Enggak boleh kita buat, saya enggak boleh buat. Kenapa enggak boleh? Ini Allah larang, ini dosa. Karena kenapa? Karena harus kita ingat, setiap sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi daging yang bersumber dari sesuatu yang haram, maka Nabi mengatakan fannaru aula bih. Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Maka oleh karena itu penting sekali ini menjaga sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita ni, jangan sesuatu yang haram. Punya kawan punya titipan. Dia setiap kunjungan ada saja dibawa sama orang tuanya. Dibawa susu lah, dibawa roti lah.
Kita tidak ada titipan. Kita tidak ada titipan. Santriwan-santriwati sekalian, Ustadz saya, sewaktu saya di pondok, 3 tahun di pondok cuma sekali dikunjungi. 3 tahun di pondok di Banda Aceh lagi. Di Ruhul Islam itu, cuma sekali ibu saya datang. 3 tahun. Kalau kawan-kawan yang lain itu ada titipan, kami cuma lihat saja. Oh ada titipan, oh ya udah ada. Kalau memang kawan berbagi, dibagi, kita makan. Kalau tidak, ya tidak. Maka orang yang tidak memiliki harta, kita yang tidak punya uang banyak, kita harus sadar, saya akan sekolah dengan kemiskinan saya. Gak ada masalah kan? Tapi jangan melakukan hal-hal yang memang merugikan diri kita sendiri. Ya, apalagi merugikan orang lain. Tahan tangan itu. Memang otak kita bilang, ambil terus, kapan lagi? Ambil terus. Itu didorong sama setan itu. Makanya ayat yang Ustadz bacakan tadi, Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Pada hari ketika orang-orang yang zalim duduk di dalam neraka, yang keadaan mereka menggigit 2 jarinya. Ungkapan Quran menggigit jari itu menandakan penyesalan. Jadi orang zalim itu apa? Orang zalim itu orang yang melakukan perbuatan yang merugikan dirinya atau merugikan orang lain. Dia duduk dia sambil gigit jari, menyesal dia. Apa dia katakan? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, seandainya dulu aku mengikuti apa yang dikatakan oleh nabiku. Ya kan? Jangan ambil punya orang. Jangan bully kawan. Jangan gertak-gertak kawan. Ini bukan lokasi penjara, ini bukan penjara nih. Ini bukan tempat kita menghidupkan premanisme. Ini tempat kita belajar sebanyak-banyaknya ilmu dari guru-guru kita. Ini tempatnya. Jadi tidak ada preman itu, tidak ada oh ini pas, ini kecil orangnya, jut tapik 3-2 go tapik aja lah. Enggak ada. Enggak ada tuh. Karena kenapa? Ingat, perlakuan kita sesama kawan kita itu akan diingat seumur masa. Ustadz sudah tua, saya sudah tua, tapi perlakuan yang satu-satu letting dulu waktu di pondok, dia pernah ganggu saya, sampai sekarang nggak lupa. Sampai sekarang nggak lupa. Kalian juga seperti itu, karena kami akan melihat kalian semua 20 tahun ke depan. Hari ini tidak penting siapa kalian. Hari ini tidak penting siapa kalian, tidak penting hari ini. Tapi 20 tahun ke depan kami akan melihat siapa yang paling berguna bagi masyarakat. Hari ini kan kita katakan saya bodoh Ustaz. Bahasa Arab tuh nggak masuk dalam otak saya. Nggak bisa apa-apa saya di sini kok. Udah capek saya menghafal, nggak ngafal saya. Ya kan? Makanya kisah yang pernah kita dengar, Ustadz Ismur Ridha pernah berkisah kemarin di hari pertama tentang seorang ulama besar namanya Ibnu Hajar kan? Kenapa namanya Ibnu Hajar? Kenapa namanya Ibnu Hajar? Ya? Kenapa namanya Ibnu Hajar? Hah? Nama ayahnya Hajar. Kayak ini dihajar. Nama ayahnya Hajar. Ini nggak dengar atau apa nih? Kenapa? Kenapa namanya Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Al-Asqilani itu. Kenapa namanya Ibnu Hajar? Iya, betul. Karena dia melihat dalam perjalanan dia pulang pergi menuntut ilmu itu ke rumah gurunya, dia dapatkan satu tempat, satu goa, dia lihat tetesan air dalam goa itu tetesan yang kecil tapi bisa melubang batu yang keras.
Satu-satu dia. Ternyata bolong batu itu. Maka dia mengatakan, kalau batu keras ini bolong dikarenakan air yang sangat lembut, maka otak saya pun tidak sekeras batu. Pasti bisa. Beliau lanjutkan sampai akhirnya menjadi seorang ulama besar, pensyarah kitab Bukhari, yang mensyarah Sahih Bukhari, salah satu yang paling bagus, Fathul Bari nama kitabnya. Maka kita juga seperti itu hari ini. 20 tahun kemudian baru kami akan lihat siapa yang kembali lagi ke daya Harful Quran ini. Ya kan, datang melapor, Ustaz, saya sudah siap. Siap untuk apa? Siap untuk melakukan pengabdian. Karena ingat, ya kan, salah satu berkah ilmu kita itu adalah kita mengabdi kepada orang yang pernah membesarkan kita. Saya di Ruhul Islam, pulang dari Mesir saya mengabdi di Ruhul Islam. Ustaz Fad, beliau ke Maroko, Ustaz, ya. Pulang dari Maroko, beliau mengabdi di Riyadh, di Ruhul Islam. Hampir semua kita ini mengabdi. Kalau tidak, kita mengabdi di daerah kita. Karena kenapa? Karena di situ ada berkahnya ilmu. Paham ya? Mengerti? Kita kembali. Syekh Sulaim Asyuti manjat lagi dia. Jadi dia makan tadi? Enggak jadi kan? Kenapa enggak jadi makan? Karena ada muraqabah. Ada yang mengawasinya. Beliau merasa Allah tahu nih. Maka bazinjan mahsyi, terong tadi yang sudah digigit sedikit ditaruh balik. Akhirnya balik lagi ke masjid. Pagi itu di masjid sudah mulai belajar lagi. Tapi dikatakan Syekh Sulaim pagi itu tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam otak dia. Karena kenapa? Lapar kali perut. Kayak mana kita belajar perut lapar? Ya kan? Saking laparnya tadi, apa yang dikatakan oleh guru dia nggak ada yang masuk. Setelah selesai semua, santri-santri, orang-orang yang dekat-dekat rumah pulang ke rumahnya. Syekh Sulaim ini dia punya satu kamar di sudut masjid itu. Kamarnya kecil. Dia di situ. Syekh Sulaim Asyuti ini. Karena dia tinggal di situ, dia duduk di dalam masjid. Kawan-kawannya sudah bubar semua. Datang seorang perempuan. Perempuan itu pakai cadar. Datang kepada gurunya Syekh Sulaim Asyuti ini. Dia katakan, ya Syekh, wahai Syekh, tolong carikan saya seorang suami. Ya, kan? Tolong carikan saya seorang suami. Suami saya sudah meninggal dunia. Saya ditinggalkan harta. Saya punya rumah, punya semua. Dan bersama dengan saya ada seorang adik bapak saya yang sudah tua. Cuma itu keluarga saya. Jadi tolong carikan untuk saya seorang suami untuk bisa menjaga saya, paman dan harta saya ini. Guru Syekh Sulaim ini kan tahu siapa murid-muridnya. Oh, ini boleh kita pakai, ini nggak bisa kita pakai, ini nggak bisa kita pakai, ini bisa kita pakai. Kan tahu kita, ya kan? Maka dipanggillah, dilihat dalam ini. Oh, pas sekali. Si Sulaim itu masih ada di sudut masjid. Dipanggil, ya Sulaim, ta'al anta. Ya Sulaim, wahai Sulaim, kemari kamu. Setelah datang dia tanya, mau dinikahkan? Waktu ditanya mau dinikahkan, Ustaz tanya tadi mau dinikahkan, dia ngangguk. Ya gimana nggak mau? Ini kita orang lapar. Tempat tinggal cuma di sudut masjid. Orang-orang yang dekat dengan kita tidak ada. Maka ketika dikatakan kepada Syekh Sulaim mau dinikahkan, langsung dia katakan mau Ustaz, mau. Dengan perempuan yang ini. Karena perut lapar, otak kurang jalan. Syekh Sulaim mengatakan mau. Beliau tidak teringat, itu cadar belum dibuka. Setelah mau akad nikah baru beliau berpikir, ini cadar belum dibuka. Entah iya orang, entah bukan, kan kayak gitu ini kan. Tapi akhirnya beliau katakan, ya sudahlah. Saya pun sudah mengatakan iya tadi. Dipanggil
pamannya dari perempuan ini tadi dipanggil pamannya, dipanggil saksi 2, dilaksanakan akad nikah di masjid. Sederhana kan? Ya kan? Jangankan 1 ekor ayam untuk kenduri, boh manok terboh hana. Kenapa ya boh manok terboh ni? Hai diakadkan, dipanggil saksi, selesai. Dibawa pulang ke rumah. Jadi Syekh Sulaim yang sebelumnya tinggal di sebuah kamar di masjid, akhirnya dibawa pulang ke rumah perempuan ini. Diambil, bawa pulang ke rumah. Sampai ke rumah, Syekh Sulaim duduk dia. Udah duduk di kursi, ditanya sama istrinya. Udah jadi istri kan? Oh belum ditanya sama istrinya. Istrinya buka cadar dulu. Yang laki-laki ketika dibilang buka cadar, senyum semua. Nggak ada yang senyum. Dibuka cadar. Begitu dibuka cadar, Syekh Sulaim mengatakan apa? Alhamdulillah. Ternyata sesuai ekspektasi saya ini. Enggak salah lah ini, ya kan? Kemudian setelah dia lihat, dia katakan alhamdulillah, berarti Allah mesti sayang sama saya. Ini perempuan yang enggak pernah saya lihat, ternyata masuklah, ya kan? Okey lah, enggak ada masalah. Akhirnya istrinya tanya, wahai suamiku, mau makan? Kayak mana enggak mau? 3 hari enggak makan. Dijawab, mau. Seakan-akan orang enggak lapar, padahal cukup lapar sudah kan? Mau makan? Mau. Tunggu sebentar, saya ambilkan makanan. Syekh Sulaim ini sambilan duduk dia nengok rumah kan? Dia nengok, ini perasaan saya pernah kemari ini. Entah kapan saya kemari, ya. Katanya segitu. Kalau orang sekarang mengatakan itu seperti deja vu, ya kan? Deja vu itu ada perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan, seakan-akan sudah pernah kita buat, ya. Itu tandanya orang butuh aqua, otaknya kekurangan udara, biasa. Nah, istri Syekh Sulaim ini langsung ambil makanan, masuk ke dapur, dia bukalah tudung saji itu. Puap, dia buka tudung saji. Begitu dia buka tudung saji, teriak istrinya. Siapa makan terong saya ini, katanya. Karena dilihat dalam piring, ada 1 terong sudah digigit. Sudah tergigit terong itu. Dia tanya, siapa makan terong saya ini? Saya tinggalkan sebentar saja, padahal nggak ada orang lain yang masuk. Syekh Sulaim itu kan mendengar dia ketika istrinya tadi menjerit kan, menangis beliau. Itu menangis entah takut punya itu pulen pajohan ale. Mungkin kayak gitu. Mungkin. Ya kan? Ini kalau tahu dia saya yang makan, mana pula dia mau terima pencuri masuk ke rumah dia menjadi suami dia. Ternyata itu rumah yang Syekh Sulaim masuk tadi. Akhirnya dibawa juga sama istrinya tuh. Dibawa sama istrinya, dikatakan, saya minta maaf ya suamiku, saya nggak tahu siapa yang makan nih. Tapi cuma ini yang ada nih, beberapa bazin dan mahsyih ini. Syekh Sulaim mengatakan, sambil dia menangis kan, dia cerita, itu saya yang gigit. Katanya. Begitu dibilang itu saya yang gigit, istrinya terkejut juga. Hah? Kapan? Kayak Superman aja pikirnya kan. Baru masuk tadi kok bisa ke dapur, bisa duduk kemarin. Kemudian Syekh Sulaim menceritakan, saya tadi malam kelaparan. 3 hari sudah tidak makan. Maka saya memutuskan, karena keadaan sudah darurat seperti ini, saya boleh mencuri. Karena kenapa boleh mencuri? Keadaan saya sudah darurat. Ini bisa menghilangkan nyawa. Maka saya naik dan Allah mentakdirkan saya turun di rumah ini. Tapi begitu saya mau makan bazinjan terong tadi itu, bazinjan mahsyih itu, begitu saya menggigitkan, saya teringat ada amanah ilmu yang Allah titipkan. Saya tidak boleh memakan sesuatu yang bukan punya saya. Saya letakkan kembali. Tidak jadi makan. Apa kata istrinya? Ya Sulaim, wahai suamiku Sulaim, engkau meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Maka Allah juga memberikan pengganti yang lebih dari yang engkau harapkan. Engkau hanya mengharapkan makanan,
Bukan hanya makanan ini yang engkau dapatkan, yang membuat makanan pun engkau dapat. Bukan hanya yang membuat makanan ini yang engkau dapatkan, rumah dan harta pembuat makanan ini pun engkau dapat. Sudah dua. Bukan hanya rumah pembuat makanan dan makanan, bahkan engkau menambah satu orang tua. Paman saya menjadi orang tuamu. Santriwan santriwati sekalian, ternyata ketika kita mampu meninggalkan satu yang dilarang oleh Allah, satu yang Allah larang, maka tunggulah kejutan-kejutan berikutnya. Orang yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka siap-siap Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih daripada ekspektasi dia. Maka jangan lakukan kesalahan. Ya, itu hikmah dari cerita kita. Tinggalkan yang haram. Kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, tuntutlah ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Maka tunggulah kejutan yang akan datang. Apa kejutannya? Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Ya, siap kan? Siap untuk meninggalkan yang haram? Siap untuk tidak makan 8 bayar 3? Itu sebenarnya kan lewat CCTV di market itu nampak dilihat. Ini siapa ini? Makan 8 bayar 3 ni kan? Makan 8 bayar 5. Ada yang makan gertak kawan samping. Bayar enggak? Terlihat semuanya. Maka kalau ini terus berlanjut, ini akan berbahaya bagi diri kita. Okey ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai kajian kita di siang hari ini. Tidak usah tambah lagi. Hadis tadi yang dirawi oleh Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam itu mengatakan, Abdullah bin Salam ini seorang rahib, seorang pendeta di Madinah. Dia mengatakan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang banyak berkumpul untuk sambut Nabi. Al-badru alaina. Itulah. Abdullah bin Salam datang juga. Dan dia sudah melihat dalam kitab Taurat sebelumnya bahwasanya ada ciri-ciri Nabi yang disebutkan. Maka ketika injanas alaihi, kemanusiaan kumpul mengelilingi kepada Nabi, Abdullah bin Salam juga datang. Jitu li andura wajhan Nabi. Aku datang untuk melihat wajah Rasulullah. Karena kenapa? Karena dia tahu ada wajah-wajah manusia ini pendusta wajahnya. Falamma tabayyantu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Ketika aku melihat wajah Nabi, maka aku tahu wajah Nabi itu bukan wajah pendusta. Bagaimana supaya tidak menjadi wajah kita wajah pendusta? Supaya tidak nampak wajah di wajah kita ada wajah pendusta, maka hidupkan sifat muraqabah. Hidupkan sifat kalau kita selalu terawasi. Apapun yang kita lakukan kita terawasi. Sekecil apapun dosa yang kita buat, maka akan ada hisab di hari akhirat. Maka untuk yang terakhir, para santriwan santriwati sekalian, mari kita melakukan satu perbuatan memang ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Jaga diri, tetap merasa selalu terawasi, karena kita tidak pernah sendiri. Sendiri pun manusia, dia tidak sendiri, tetapi ada Allah, Tuhan yang menciptakannya, yang selalu melindungi. Dan untuk mendapat perlindungan itu, maka kita harus mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang dan maksiat. Lebih dan kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu Fazan. Oh Fazan, mana saya? Allah. Terima kasih kepada Ustaz
Bobby.
Saya